Oke, lanjut lagi, introduction to TypeScript intersection type. Jadi intersection type akan bikin type yang dia combine, yang menggabungkan multiple existing type. Contohnya gini, type AB yaitu gabungan dari type A dan type B. Oke, ini contohnya. Ini kita bikin, ini kita copy aja. Ini ada business partner, dia punya field name dan credit, identity, ID dan number, kemudian contact, ada email dan phone. Nah, kemudian kalau kita bikin tipe employee misalkan, yang mana dia gabungan dari identity dan contact. Nah, jadi employee ini nanti akan dapat atribut dari si identity dan kontak. Ini contohnya ada customer, dia merupakan gabungan dari si business partner dan kontak. Oke. Ini jadi ketika kita bikin sebuah variable dengan tipe employee, nah jadi di sini kita bikin isi objeknya itu ada identity, ya, ada berupa ID dan number, ID satu misalkan, kemudian number ID, name maksudnya name John misalkan, kemudian dari si kontak ada email John @mail.com, kemudian terakhir ada phone. Nah gitu ya, jadi ini intersection istilahnya. Ada juga tipe order. Ketika kita intersect type, the order of the type doesn't matter. Nah, mau type A, type B, apun type B dulu baru A, itu sama aja. Oke, cool ya. Kayak apa ya? Dia combine komposisi ya, composition. Next, type guard. Type guard ini the guard allow you to narrow down the type of a variable with conditional block. Contohnya, ini namanya berarti type guard ya. Alphanumericnya bisa string atau number ya. Oke, ini or ya, or. Tadi dan dia gabung, kalau or dia salah satu bisa. Tipenya alphanumeric gitu. Tipe misalkan alphanumeric. Nah, numeric dia bisa string, bisa juga number. Nah gitu. Oke, ini mudah ya. Oke, keren juga fiturnya. Jika partner instance of dari customer, oke. Dia bisa gini juga, business partner. Oke. Jika misalkan partnernya ini dia instance of customer, jadi customernya ini kelas ya. Jadi instance of, bukan tipe of lagi ya, tapi instance of gitu. Oke, kita coba. Misalkan kita punya kelas A, gak represent kali ya, dan kelas B. Kemudian kita punya tipe AB sama dengan A dan B. Oke. Nah, kemudian kita bikin function check gitu ya. Kemudian isinya itu AB, tipenya AB, kemudian kembaliannya berupa string. Nah, kemudian di sini kita cek if AB enggak tipe of ya, tapi instance of dari si A, maka kita return A gini. Kalau enggak kita return B. Ini instance of kecil semua ya. Nah gitu. Ini kalau kita log, kemudian kita cek si, misalkan untuk AB, misalkan untuk data deh, let data, tipenya merupakan AB, kita isi dengan ini kan gabungan ya. Coba deh, name string, kemudian constructor name string,
Berarti di sini kita bisa name nih. Nah, kita punya atribut name di sini. Jadi kalau kita cek si data yang tampil adalah ini, kenapa error? Karena is not assignable. Ya ini missing katanya ya, kita or aja deh. Nah, ini kalau kita cek, waduh, bukan ini TS. Nah, tipenya B ya. Oke, karena name ini ada di kok B gimana ini or ya, bisa partner. Oke, bisa customer, bisa supplier in. Oke, sip. Jika instance of customer kita giniin lah, berarti tadi itu dia bukan instance of A ya, padahal di sini kalau kita masukkan A, iya ini AB, ini A, ini pasti AB nih, pasti A, ini pasti A nih. Bentar, ini A loh, A. Ini A loh, masukin ke data ya, instance of A atau data 2 deh, mungkin case, atau ini kita hapus dulu index. Waduh, rm index just. Kok dia B ya, padahal ini A loh tipenya. Kalau misalkan B, ini adanya H ya. Run. Udah lama kali. Oke. Sign kontrak kalau dia instance of. Kalau ini operator yang carry ya, peduli ke self check existence of a property on an object. Jadi apakah is credit allow di partner? Kalau yes pakai ini, kalau enggak ya shortlist. Jadi ini care ya, dia care kepada properti dari sebuah objek. User define type card is customer, any return instance of customer, partner is customer. Bisa gini juga ya, kayak fully bahasa Inggris. Is customer, partnernya ini dulu, kemudian juga instance of customer, nah kembaliin partner is customer. Sign kontrak is customer, partner. Nah, panggil ini, jika partnernya itu is customer, maka dia credit allow, kalau enggak credit issue. Nah, use type of and instance operator to implement type guard in the conditional block. Casting. Start. Typecasting. You will learn about typecasting in TypeScript, which allow you to convert a variable dari one type ke tipe lain.
misalkan in query selector input tipenya teks, kemudian kita log value, kemudian kalau kita convert, kita casting s kasih s HTML input element. Jadi ini kan kalau query selector itu kan bisa null, bisa apa kan, contoh ada let input dokumen query selector. Nah ini aja dulu, ini kembaliannya berupa atau nol ya, atau nol. Jadi kita bisa cast dia ke HTML convert jadi ini. Nah sekarang ini pasti nggak nol lagi nih. Nah remove, oke ini bisa juga. Kita udah casting, soalnya mula-mula tipenya tuh ini ya, HTML input element or null. Nah, input HTML value, oke. Kalau nggak gitu, kalau nggak kita specify, kita log input dot value nggak ada ya. Ini untuk ngecek nol atau enggaknya ya. Jadi kalau gini aja merah dia karena kemungkinan nol gitu. Jadi kita kasih tanda tanya, atau kita convert di sini, kita casting di sini s HTML environment. Jadi ini nggak nol lagi nih gitu. Itu untuk casting. Bisa juga kayak gini di awal. Nah kita kasih gini. Nah ini juga bisa. Gitu casting. Kemudian ada type assertion. Oke, terakhir di bagian advanced type ya, ada tipe asersi. Ini assertion menginstruksikan kepada TypeScript compiler to treat our value a specific type pakai s keyword. Jadi kita asersi dia ke tipe sebenarnya gitu. Jadi ke string ya. $95 format, jika format dia gini, kalau nggak dia gini. Oke, kembaliannya number atau string. Kalau kita string gitu, kita kasih tahu kita maunya string, berarti ini yang keluar ya. Kalau nggak dia price saja. Kalau misalkan kita string, kita assertion, keluarnya yang ini karena ini string gitu. Ini kalau kita copy, kita cobain. Nah ini price, discount, format. Nah ada dua kemungkinan ya, ada number atau string. Oke. Nah kalau format oke, return format. Jika true formatnya maka ini, kalau false ini. Oke, ini kita kasih true, terus kita assertion ke string, kita asersi kalau itu tuh maunya string gitu. Kalau ini false, kita asersi ke number, kembaliannya nggak pakai $. Nah tapi gimana kalau ini kita ubah jadi string? Kan kita mau false nih, otomatis dia net price ya, net price ini integer number. Kalau ini kita asersi ke string, jadi oke, dia maunya 95. Oke, hasilnya tetap 95 ya, karena nggak kita format. Tapi tipenya apa?
number. Berarti walaupun kita string tapi di sini false ya, kita nggak mau format, kembaliannya number ya. Jadi nggak bisa kita asersi dia menjadi string karena nggak sesuai gitu. Targetnya kayak tadi bisa di awal gini. Oke, siap type assertion. Jadi terakhir generics.